warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, salam sehat selalu. Berjumpa kembali dengan saya, Intan Kusumawati, Dr. Cokro Aminata, Yogyakarta. Dalam mata kuliah Sistem Sosial Indonesia pada pertemuan ketiga tentang struktur sosial Indonesia. Baik, kita mulai saja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi ini bermanfaat. Kita mulai dengan apa itu struktur sosial Indonesia. Struktur sosial secara etimologis berarti susunan masyarakat. Struktur sosial secara definitif merupakan skema penempatan nilai-nilai sosial budaya dan organ-organ masyarakat pada posisi yang dianggap sesuai demi berfungsinya organisme masyarakat sebagai suatu keseluruhan dan demi kepentingan masing-masing bagian. Jadi, definisi struktur sosial mulai dari kelas atas, kelas menengah ke bawah, kelas pekerja, kelas miskin, dan kelas bawah. Struktur sosial Indonesia. Tahukah kamu? Struktur sosial mengandung dimensi perbedaan sosial, baik yang bersifat vertikal, berupa stratifikasi sosial, maupun yang bersifat horizontal, yaitu diferensiasi sosial. Struktur sosial. Berdasarkan golongan sosial, orang-orang Eropa dianggap sebagai ras tertinggi. Kedua, orang-orang Indo atau turunan pribumi dan Eropa. Ketiga, orang-orang keturunan timur asing, Cina. Dan terakhir, orang-orang pribumi Indonesia. Mayoforte mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Bentuk-bentuk struktur sosial. Jadi, bentuk-bentuk struktur sosial kaku, yaitu struktur sosial yang tidak dapat berubah. Masyarakat kesulitan bila ingin melakukan perpindahan status dan kedudukan, seperti sistem kasta. Struktur sosial menurut sifatnya. Yang kedua, struktur sosial luas, yaitu setiap anggota masyarakat bebas melakukan perubahan. Biasanya terdapat pada stratifikasi terbuka. Struktur sosial formal, yaitu bentuk struktur sosial yang diakui oleh pihak berwenang, misalnya hierarki pemerintahan Indonesia. Yang terakhir, struktur sosial informal, yaitu struktur sosial nyata dan berfungsi, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang tidak diakui oleh pihak berwenang. Contohnya, tokoh masyarakat. Bentuk struktur sosial. Bentuk struktur sosial terdiri atas diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Jadi, diferensiasi sosial dibagi atas golongan ras, suku, bangsa, klan, agama, profesi, dan jenis kelamin. Ciri struktur masyarakat Indonesia. Jadi, struktur masyarakat Indonesia tadi disampaikan dibagi menjadi dua, horizontal dan vertikal. Jadi, struktur masyarakat Indonesia yang horizontal, kenyataan kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, kedaerahan. Sedangkan struktur masyarakat Indonesia vertikal, perbedaan strata sosial yang cukup tajam. Skema dibagi secara objektif. Agar dapat mengenal posisi yang diberikan masyarakat kepada nilai-nilai sosial budaya dan organ-organ atau komponen sosial yang menjadi milik masyarakat. Nilai-nilai sosial budaya terdiri dari ajaran agama, ideologi, dan kaidah-kaidah moral serta peraturan sopan santun. Organ masyarakat merupakan semua komponen yang bersama-sama mewujudkan masyarakat, seperti kelompok sosial maupun lembaga-lembaga sosial. Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik.
horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan yang cukup tajam. Masikun tahun 1995, halaman ke-30. Indonesia sebagai masyarakat multikultural, seperti disebutkan di atas, menampakkan keanekaragaman dari berbagai aspek sosial budaya secara horizontal, seperti keanekaragaman dalam tata cara kehidupan, bahasa yang digunakan, seni budaya yang dimiliki, dan tradisi. Indonesia sebagai masyarakat multikultural. Dalam interaksi atau dalam berinteraksi, jika masing-masing anggota masyarakat tidak ada rasa toleransi serta rasa empati, akan dihadapkan pada gesekan-gesekan yang disebabkan adanya keanekaragaman sosial budaya tersebut yang cenderung dapat menimbulkan konflik horizontal. Keanekaragaman secara vertikal mengadekan bahwa dalam masyarakat Indonesia cenderung terjadi polarisasi secara ekonomi yang semakin jelas. Sebagian anggota masyarakat yang kaya akan semakin kaya, dan tentunya yang miskin akan semakin miskin. Hal ini ditandai dengan bertambah banyaknya pemilikan barang-barang yang sifatnya material atau ekonomis. Kepemilikan tersebut oleh sebagian anggota masyarakat dijadikan sebagai simbol status untuk lapisan sosial atas, sedangkan anggota masyarakat miskin akan cenderung semakin miskin. Akses fasilitas hidup. Hal ini ditandai bahwa mereka semakin tidak dapat mengakses fasilitas hidup dan sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan, seperti tanah, rumah yang layak, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Struktur sistem sosial budaya Indonesia. Struktur sistem sosial budaya Indonesia merujuk pada nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, tata nilai, dan tata sosial. Tata nilai berupa nilai agama, nilai kebenaran yang bersumber pada cipta dan rasa manusia Indonesia, nilai moral dan kehendak, karsa dan karya. Nilai vital, peragaan kehidupan, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan segala sesuatu yang diperlukan untuk aktivitas manusia. Nilai material, raga yang berguna bagi manusia. Tata sosial diwujudkan dengan tata hukum dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, norma-norma kesusilaan atau kesopanan, norma adat istiadat, norma-norma hukum setempat dan negara. Masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat, struktur masyarakat, dan proses sosial. Struktur masyarakat, kehidupan bersama tidak bersifat acak-acakan atau kacau balau, tetapi berstruktur, ditunjang oleh norma, pola hierarki, dan lokasi tertentu. Ketika komponen itu menghasilkan kemantapan dan kepastian sebagai ciri kehidupan bersama. Proses sosial, tindakan-tindakan orang yang secara sambung menyambung menuju pertahanan atau perubahan status quo. Setiap kehidupan bersama memperlihatkan suatu ketegangan setidak-tidaknya laten di bawah permukaan struktur dan proses. Selalu ada pihak yang hendak mempertahankan struktur lama dan ada pihak yang hendak mendobraknya. Fungsi struktur masyarakat. Fungsi struktur masyarakat. Namun secara umum fungsi sosial atau masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi identitas. Yang kedua, fungsi kontrol. Yang ketiga, fungsi pembelajaran. Kita akan mulai pada fungsi yang pertama. Fungsi identitas. Merupakan struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan dalam latar belakang ras, sosial, dan budaya akan mengembangkan struktur sosialnya sendiri sebagai pembeda dari kelompok lainnya. Yang kedua, fungsi kontrol. Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu muncul kecenderungan dalam diri individu untuk melanggar norma, nilai, atau peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat. Bila individu tadi mengingat peranan dan status yang dimilikinya dalam struktur sosial, kemungkinan individu tersebut akan mengurungkan niatnya melanggar aturan. Pelanggaran aturan akan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang pahit. Yang ketiga, fungsi pembelajaran. Individu belajar dari struktur sosial yang ada dalam masyarakat.
Hal ini dimungkinkan mengingat masyarakat merupakan salah satu tempat berinteraksi. Banyak hal yang bisa dipelajari dari sebuah struktur sosial masyarakat, mulai dari sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan kedisiplinan. Kesimpulan daripada bentuk struktur sosial, diferensial sosial atau kemajuan masyarakat atau horizontal. Yang pertama, ciri-ciri fisik. Ras, hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan iklim makanan dan perkawinan. Kedua, sosial, fungsi yang menyangkut profesi diri sendiri maupun masyarakat. Yang ketiga, budaya, lewat nilai dan norma, sistem religi, etos kerja, sistem kemasyarakatan, teknologi, dan sebagainya yang dianut suatu kebudayaan. Keempat, sebab diferensiasi di Indonesia, keadaan geografis, letak Indonesia di dua benua dan dua samudra, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Kelima, bentuk diferensi sosial, ras, etnis, bahasa, wilayah, sejarah, kebudayaan. Di Indonesia, masyarakat terbagi dalam 3 bagian, yaitu suku bangsa, keturunan asing, dan masyarakat terasing. Agama, klan, unilateral dan bilateral, patrilineal dan matrilineal, profesi, dan jenis kelamin. Nah, sekarang kita masuk pada tugas individu. Buat kesimpulan tentang struktur sosial Indonesia serta analisis dalam kehidupan sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi kalian bisa melihat keadaan kehidupan sosial yang masyarakat yang ada di sekitar kalian tentunya. Motivasi hari ini. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, demikian materi struktur sosial Indonesia kita kali ini dalam mata kuliah Sistem Sosial Indonesia. Dengan saya Intan Kusumawati, Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Semoga ini bermanfaat. Berjumpa kembali esok hari. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.